Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Raime 13. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal latihan. Soal-soal latihan apa? Yang kita bahas adalah soal-soal latihan persamaan logaritmanya ya. Nah, nanti dilengkapi dengan pembahasannya. Oke, untuk itu jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat soal-soal yang ada dan mari sama-sama kita lakukan pembahasannya. Oke, dimulai dari soal nomor 1. Oke, bisa dilihat pada layarnya ya. Soalnya dikatakan bahwa tentukanlah nilai dari 2 logaritma pangkat 2 dari 6 dikurang 2 logaritma pangkat 2 dari 3 dibagi 2 logaritma 18. Oke, bisa di pause dulu ya. Bisa di pause, dikerjakan pelan-pelan. Oke, mari kita cocokkan jawaban kita. Kita tuliskan di sini jawab. Oke ya. Nah, kita tuliskan kembali persamaan logaritmanya. Oke, yaitu 2 logaritma kuadrat 6 dikurang 2 logaritma kuadrat 3 dibagi 2 logaritma 18. Oke, ini bisa ditulis juga dengan 2 logaritma 6 dikuadratkan. Oke ya, dikurang 2 logaritma 3 dikuadratkan dibagi 2 logaritma 18. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, sekarang kita ingat yaitu bentuk dari jika A kuadrat dikurang B kuadrat, ini penjabarannya adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini diingat ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu soal matematika ini ingat ya. Oke, sekarang kita sesuaikan dengan bentuk ini, yaitu 2 logaritma 6 dikuadratkan dikurang 2 logaritma 3 dikuadratkan dibagi 2 logaritma 18. Maka ini akan sama dengan 2 logaritma 6 ditambah 2 logaritma 3. Oke ya, dikali 2 logaritma 6 dikurang 2 logaritma 3 dibagi 2 logaritma 18. Nah, ini bagian pembilang ini kita ingat sifat-sifat logaritma ya. Bilangan pokok sama, jika ditambah maka dikali. Maka ini 2 logaritma 6 dikali 3, maka ditulislah 2 logaritma 18 atau kita tuliskan di sini ya. 6 dikali 3. Oke, dikali 2 logaritma. Oke, jika dikurang dibagi. 6 dibagi 3 dibagi 2 logaritma 18. Oke, ini bisa dituliskan menjadi 2 logaritma 18 dikali 2 logaritma 6 dibagi 3, 2 dibagi 2 logaritma 18. Oke, ini tinggal kita coret. Tinggallah 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 berapa? 1. Oke, coret aja ya. Nah, jawabannya adalah B. Oke. Nah, gimana? Semoga jawaban kita sama ya. Oke, inilah soal nomor 1 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 dan sama-sama kita lakukan pembahasan. Kita lihat di soal nomor 2-nya, yaitu ini dia soalnya. Nilai dari ekspresi 3 logaritma akar 6 dibagi 3 logaritma 18 dikuadratkan
dikurang 3 logaritma 2 dikuadratkan. Oke, bisa di pause ya. Oke, langsung saja kita cocokkan jawaban kita. Kita tuliskan di sini jawab. Oke, soal nomor 2 ini seperti soal nomor 1 tadi ya. Nah, kita tuliskan kembali soalnya, yaitu 3 logaritma akar 6 dibagi 3 logaritma 18 dikuadratkan dikurang. Oke, dikurang 3 logaritma 2 dikuadratkan. Maka ini akan sama dengan, kita tuliskan di sini 3 logaritma akar 6 berarti 6 pangkat setengah. Oke ya, dibagi, oke, ini kita jabarkan 3 logaritma 18 ditambah 3 logaritma 2 dikalikan dengan 3 logaritma 18 dikurang 3 logaritma 2. Oke, sampai sini bisa ya. Sekarang tinggal kita turunkan pangkatnya menjadi koefisien. Berarti setengah dikali 3 logaritma 6. Oke, dibagi, ini langsung saja kita kalikan ya. Karena bilangan pokok sama yaitu 3 dengan tanda tambah, maka 18 dikali 2. Maka ini menjadi 3 logaritma 36. Oke ya, dikali, oke ini juga sama bilangan pokoknya. Jika dikurang maka dibagi. Maka ini 3 logaritma 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, ini kita tuliskan di sini sama dengan setengah dikali 3 logaritma 6 dibagi 36. Kita sederhanakan menjadi 3 logaritma 6 kuadrat dikali 3 logaritma 9 3 kuadrat. Oke, ini setengah dikali 3 logaritma 6 dibagi, oke ya, ini turunkan pangkatnya, 2 dikali 3 logaritma 6 dikali 2 juga 2 dikali 3 logaritma 3. Nah, yang sejenis untuk bagian pembagiannya kita bagikan ya, yaitu 3 logaritma 6 habis dengan 3 log 6, 3 log 3 1, maka ini tinggallah setengah dibagi, oke, setengah kali 1 ya, setengah dibagi 2 dikali 2 sama dengan setengah dibagi 4. Setengah dibagi 4 berapa? 1/8. 1/8 ini sama dengan berapa? 2 pangkat negatif 3. Oke ya. Nah, maka jawabannya adalah A. Oke. Semoga jawaban kita sama. Nah, inilah soal nomor 2 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kita perhatikan secara bersama-sama. Dikatakan, jika diketahui N sama dengan 0,111 seterusnya, dan M sama dengan akar dari 90 dikurang akar 90 dikurang akar 90 dikurang sampai seterusnya, maka nilai dari N logaritma M sama dengan berapa? Oke, di pause dulu, dilihat soalnya dan dikerjakan pelan-pelan. Oke, mari kita cocokkan jawaban kita. Kita tuliskan di sini jawab. Oke. Nah, kita lihat ada dua yang diketahui, nilai M dan nilai M. Yang pertama untuk nilai N, dikatakan bahwa N sama dengan 0,111 dan seterusnya. Nah, ini merupakan pecahan desimal ya. Pecahan desimal ini mau kita ubah ke pecahan biasa. Berapa per berapa hasilnya 0,11 sampai seterusnya, kita cari. Oke, secara bersama-sama ya. Nah, di sini seandainya N sama dengan 0,11
sampai seterusnya ini sama-sama kita kali 100. Oke, kita tuliskan di sini sama-sama dikali 100. Sama-sama dikali 100. Nah, ini dia. Maka N dikali 100 sama dengan 100N. Sama dengan 0,111 seterusnya dikali 100. Oke, berarti kita ambil 2 ya. Penambahan setelah 0 ini 2 berarti 1 berarti 11. Oke, koma 111 dan seterusnya. Nah, setelah kita kalikan, yaitu sama-sama dikali 100, 100N sama dengan 11,11 seterusnya ini kita kurangkan dengan N awal. Kita kurangkan dengan N awal ya. Maka 100N dikurang N sama dengan 11,11 seterusnya dikurang 0, oke, 111 dan seterusnya. Ini kita kurangkan. Itu dia ya. Maka 100N dikurang N sama dengan 99N sama dengan 11,11 seterusnya dikurang 0,111 seterusnya tinggal 11. Itu dia ya. Oke, maka didapatlah N sama dengan 11/99, atau bisa dituliskan N ini sama dengan sama-sama dibagi 11 berarti 1/9. Ternyata 1/9 ini nilainya sama dengan ini. Pecahan desimalnya 0,111 dan pecahan biasanya 1/9. Oke ya, dapat nilai N. Kita ambil yang kedua, yaitu dikatakan tadi M sama dengan, ini M sama dengan, oke, M sama dengan akar dari, oke, 90 dikurang akar dari 90 dikurang akar 90 dikurang sampai seterusnya ya. Ini sampai seterusnya. Oke. Ini seandainya ini kedua ruas sama-sama dikuadratkan ya. Kedua ruas sama-sama dikuadratkan. Oke, dikuadratkan. Maka akan didapatlah M dikuadratkan berarti M kuadrat. M kuadrat sama dengan akar dari 90 dikurang akar 90 dikurang akar 90 sampai seterusnya. Jika dikuadratkan maka akar pertama hilang ya, tinggallah 90 dikurang akar dari 90 dikurang akar 90 dikurang akar 90 dikurang sampai seterusnya. Ini ya. Oke, saya sampai sini ya. Maka ini kita sederhanakan menjadi M kuadrat sama dengan 90 dikurang. Ini adalah nilai M. Ini tadi nilai M ya. Maka M kuadrat sama dengan 90 dikurang M. Jadi kita rapiin menjadi persamaan kuadrat ya. Kita tuliskan menjadi M kuadrat ditambah M dikurang 90 sama dengan 0. Kita faktorkan M ditambah 10 dikali M dikurang 9. Oke, sama dengan 0. Maka didapatlah di sini M sama dengan negatif 10 atau atau M sama dengan 9. Yang kita ambil adalah yang positif ya. Maka didapatlah M sama dengan 9. Ini yang kita pakai. Jadi kembali kita ke pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Jadi nilai dari N logaritma M sama dengan, nilai N nya berapa? 1/9. 1/9 logaritma 9. 1/9 ini sama dengan berapa? 9 pangkat min 1. Logaritma 9 ini 9 pangkat 1. Maka 1 dibagi min 1 ya. 1 dibagi min 1
9 logaritma 9. Kita coret 9 log 9, maka tinggallah 1 dibagi min 1, sehingga adalah min 1. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, baik belajar matematika. Nah, inilah soal dan pembahasan untuk soal nomor 3. Semoga jawaban kita sama dengan yang ada di video kita ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Semoga soal nomor 3 ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lihat soal nomor 4. Oke, perhatikan baik-baik di soal nomor 4. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sering keluar pada tes perguruan tinggi negeri ya. Nah, soalnya adalah 8 logaritma akar dari 8 tambah 2 akar 12 ditambah 8 logaritma akar 8 dikurang 4 akar 3. Oke, di pause, dilihat soalnya, dicermati pelan-pelan, dikerjakan ya. Semoga jawaban kita sama. Oke, kita lakukan dan pemeriksaannya. Semoga jawaban kita sama. Langsung saja kita tulis ini jawab. Oke, kita tuliskan kembali soalnya, yaitu 8 logaritma akar dari 8 ditambah 2 akar 12 ditambah 8 logaritma akar dari 8 dikurang 4 akar 3. Oke, ini dia ya. Nah, kita lihat soalnya. Nah, 8 tambah 2 akar 12. Di sini 8 dikurang 4 akar 12. Nah, untuk mengerjakan soal dalam bentuk seperti ini, mari ingat kembali sifat-sifat akarnya ya. Jika sifat-sifat akarnya berbentuk seperti ini dia, akar dari A ditambah B, oke, ditambah 2 kali akar AB. Oke, maka ini akan sama dengan akar dari A tambah akar B. Nah, ini yang pertama ini. Ambil yang kedua, bagian pengurangannya. A tambah B dikurang 2 kali akar AB. Oke, ini akan sama dengan akar A dikurang akar B, dengan syarat A lebih besar dari B. Ini dia ya. Nah, sekarang kita ubah bentuk persoalan kita ini dengan bentuk seperti ini dia ya. Oke, ini kita ubah dulu ini ya. Ada 4. Sementara pada sifat-sifat akar harus 2. Ini harus kita ubah menjadi 2 akar sekian. Oke, kita ubah dulu. Ini tetap 8. Oke, ini kita hilangkan dulu. Kita tuliskan di sini 8 logaritma akar dari 8 tambah 2 akar 12 ditambah 8 logaritma akar dari 8 dikurang 4. Ternyata di sini 2. Berarti 4 ini datang dari 2 kali 2. 2 dikali 2 kan? Nah, 2 datang dari mana? Akar 4. Maka ini bisa dituliskan 2 akar 3 dikali akar 4. Nah, itu dia. Oke. Maka ini akan sama dengan 8 logaritma akar 8 ditambah 2 akar 12 ditambah 8 logaritma akar dari 8 dikurang 2. Akar 3 dikali akar 4, akar 12. Oke, sudah bentuk sesuai dengan sifat-sifat bentuk akar. Nah, sekarang kita ubah 8 dengan 12 ini dengan A tambah B. Dengan kedua nilainya harus sama. Nilai A pada A tambah B harus sama dengan nilai A pada A kali B. Oke, ini kita teruskan kembali. 8 logaritma akar dari 8, di sini 12. Jika dijumlah hasilnya 8 dan dikali hasilnya 12, berapa itu? 6 dengan 2, maka 6 tambah 2 ditambah 2 akar dari 6 dikali 2. Oke ya, ditambah 8 logaritma sama ya dengan ini, 6 ditambah 2
Oke, dikurang 2 akar dari 6 dikali 2. Oke, tinggal kita ikuti sifatnya nih. Maka ini akan sama dengan 6 tambah 2. Berarti jawabannya adalah 8 logaritma akar 6 ditambah akar 2. Oke, ini 1 ditambah 8 logaritma. Jika kurang, kita tuliskan di sini akar 6 dikurang akar 2. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, kita tuliskan kembali di sini. Oke. Nah, bilangan pokok sama 8 dengan 8, jika ditambah maka dikali. Maka ini bisa dituliskan menjadi 8 logaritma akar 6 ditambah akar 2 dikali akar 6 dikurang akar 2. Oke, ini dia ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Oke, ingat sifat A tambah B dikali A kurang B. Oke ya, menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini 8 logaritma akar 6 dikuadratkan atau akar 6 dikali akar 6. 6 ini dikurang akar 2 dikuadratkan 2. Maka tinggallah 8 logaritma 6 dikurang 2, 4. Sama dengan kita ubah ke bilangan pokok paling sederhana. 8, 2 pangkat 3. Logaritma 4, 2 pangkat 2. Oke, ingat ya. Jika bentuknya seperti ini, bagian dalam dibagi bagian luar. Maka 2/3 dikali 2 logaritma 2. 2 logaritma 1. Maka 2/3 dikali 1, hasilnya adalah 2/3. Oke, inilah pembahasannya. Dengan jawabannya adalah E. Itu dia. Nah, semoga jawaban kita sama semua ya. Oke, inilah soal nomor 4 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 dan pembahasannya. Nah, di soal nomor 5 ini merupakan soal terakhir pada video kita kali ini. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Atau bisa di pause dulu, dikerjakan pelan-pelan. Setelah itu dilihat hasilnya apakah sama. Semoga jawaban kita sama ya. Oke, kita tuliskan di sini jawab. Nah, bentuknya seperti bentuk soal nomor 3 ya. Oke, kita lihat di sini. Ternyata diketahui adalah A sama dengan 0,90, 90 sampai seterusnya, dan B sama dengan 1,331. Maka nilai dari A logaritma B sama dengan berapa? Oke, jawab kita tuliskan di sini. A sama dengan 0,90, 90 sampai seterusnya. Berarti di sini 90, 90 sampai seterusnya ya. Oke, sama seperti yang tadi. Kedua ruas sama-sama dikali. Oke, kedua ruas sama-sama dikali 100. Oke, ini ya. Maka A dikali 100, 100A sama dengan 0,90, 90, 90 sampai seterusnya dikali 100. Maka jawabannya adalah 90,90, 90 sampai seterusnya. Selanjutnya, setelah sudah kita kalikan dengan 100, 100A kita kurangkan dengan A atau A awal ya. Maka 100A dikurang A sama dengan 90,90 dikurang 0,90 sampai seterusnya. Kita kurangkan 100A dikurang A, hasilnya adalah 99A sama dengan 90,90 sampai seterusnya dikurang 0,90, hasilnya adalah 90. Maka A sama dengan 90 dibagi 99. Kita perkecil. Maka A sama dengan 90 dibagi 99, kita bagikan dengan 9 ya. Maka ini 10/11. Ternyata
10 dibagi 11 ini jika dibuat ke dalam pecahan desimal adalah 0,9090 dan seterusnya. Oke, ini dia ya. Nah, yang kedua yaitu B sama dengan 1,331. Oke, sampai di sini ya. Nah, ini bisa dituliskan menjadi B sama dengan, lihat berapa di belakang koma? 3, berarti per 1000. Nah, itu dia ya, per 1000. Maka di sini 1331. Nah, oke, kita lihat ini, kita sederhanakan kembali ya. Oke, ingat, untuk penyederhanaan baik dia di awal ataupun di akhir itu tidak terlepas dari nilai penyederhanaan yang sudah dapat pada awal atau akhirnya. Oke, di sini 10/11. Maka 1331 dibagi 1000 ini bisa dituliskan menjadi 11 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3. Nah, itu dia. Tidak lari dari nilai yang sudah dapat ya. Nah, ini bisa dituliskan menjadi 11/10 dipangkatkan dengan 3. Atau ini bisa ditulis menjadi B sama dengan 11 pangkat negatif 3, 10 pangkat negatif 3 dibagi 11 pangkat negatif 3. Maka ini bisa ditulis menjadi 10/11 dipangkatkan dengan min 3. Oke, atau bisa dites nanti apakah benar. Di sini kita tuliskan 131 ini sama dengan 11 kali 11 dikali 11 atau 11 pangkat 3. Jadi bisa dicek ya. Karena 1000 ini kan 1000 ini sama dengan 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 3. Benar. Nah, udah dapat ya. Dapat nilai A, dapat nilai B-nya. Oke. Jadi yang ditanya apa? Kita tuliskan di sini nilai dari A logaritma B. Ini yang ditanya ya. Nah, maka ini akan sama dengan, kita lihat A-nya berapa? 10/11. 10/11 logaritma B. 10/11 dipangkatkan dengan negatif 3. Sifat-sifat dari logaritma kita turunkan pangkatnya ya. Pangkat ini kita turunkan menjadi negatif 3 dikali 10/11 logaritma 10/11. Ini habis 1 ya. Tinggal negatif 3 dikali 1. Jawabannya adalah negatif 3. Oke. Nah, ini soal nomor 5-nya ya. Dan jawabannya adalah A. Oke. Ayo belajar matematika supaya kita bisa memahami untuk membuat pengetahuan menjadi lebih pintar atau lebih mudah untuk menjawab soal-soal yang lain ya. Karena matematika ini adalah ilmu dari segala ilmu atau induk dari segala induk ya pada pengetahuan yang lainnya. Nah, inilah soal nomor 5 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan semoga jawaban kita sama dengan jawaban kalian semua. Oke, sampai di sini dulu video kita. Semoga bermanfaat ya. Video ini khususnya bagian pendidikan, yaitu pembelajaran matematika. Oke, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raimet 13. Dan jangan lupa untuk berbahagia. See you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Salam dari Raimet 13.